Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Putri Jasandra, NIM 240599257. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan bagaimana caranya menggunakan Smart PLS. Sebelumnya, eh, dalam statistik, kan pada dasarnya statistik ini merupakan alat bantu dalam mengolah hasil penelitian. Nah, banyak tuh ragam analisis yang dilakukan dalam penelitian, salah satunya yaitu STEM atau Structural Equating Modeling. Nah, STEM ini merupakan metode analisis statistik multivariat, pengembangan dari regresi dan analisis jalur. Nah, untuk mengolah STEM itu dapat digunakan beberapa bantuan software statistik seperti Livrel, Amos, dan Smart PLS. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendemonstrasikan bagaimana caranya menggunakan Smart PLS. Nah, kenapa kita harus menggunakan Smart PLS? Karena Smart PLS ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, Smart PLS ini merupakan software statistik yang sama tujuannya dengan Lisrel dan Amos, yaitu untuk menguji hubungan antar variabel. Lalu pendekatan Smart PLS ini juga dianggap lebih powerful karena tidak mendasarkan pada berbagai asumsi. Lalu jumlah sampel yang dibutuhkan dalam analisis juga tidak banyak. Dan data analisis Smart PLS ini tidak harus memiliki distribusi normal karena Smart PLS menggunakan metode bootstrapping atau penggandaan secara acak. Nanti itu juga akan saya jelaskan. Dan Smart PLS juga mampu menguji model SEM informatif dan refleksi dengan skala pengukuran indikator berbeda dalam suatu model. Baiklah, sebelumnya saya sudah mendownload eh, Smart PLS ini dan langsung saja kita demonstrasikan. Baiklah, inilah merupakan tampilan dari Smart PLS itu sendiri. Dan pada pengolahan data kali ini, saya akan menggunakan contoh data olah yang telah diberikan oleh Bapak di e-learning. Inilah data yang sudah diberikan oleh Bapak di e-learning. Ada variabel independen, variabel dependen, dependen, X1, X2, dan X3. Jadi kita akan menganalisis bagaimana pengaruh dari variabel independen ini terhadap variabel dependen, X1, X2, dan X3. Baik, langsung saja kita mulai mendemonstrasikannya. Pertama itu di klik dulu new project. Pada kesempatan kali ini kita, karena berhubung ini merupakan latihan pada minggu 13, jadi project ini akan saya simpan dengan nama latihan. Latihan Smart PLS minggu 13. Oke, tekan create. Setelah di-create, kita akan import data file. Nah, sebelumnya data yang ini tadi, itu sudah saya ekstrak ke dalam bentuk ini. Ke dalam bentuk CSV, delimited. Karena dalam bentuk format itulah data dapat diimport langsung ke Smart PLS. Ini yang sudah saya ekstrak menjadi DSV tadi. Open. Nah, maka akan terlihat data seperti berikut ini. Ada variabel independen, variabel dependen X1, X2, dan X3. Di sini ada 286 kasus dengan data hilang 0. Lalu kita import. Setelah data diimport, dapat dilihat ada variabel independen, dependen 1, 2, 3. Dengan indikator 4 buah, Y1, X1, X2, dan X3. Lalu kita kembalikan, dan kita harus membuat model diagram dari data yang telah dimasukkan tadi. Create model, di sini nama latihan tadi, yaitu latihan Smart PLS minggu 13. Untuk model tipenya kita harus memilih PLS STEM ini karena kita mengolah data STEM. Untuk model namanya di sini kita buat saja diagram Smart PLS. Save. Dapat dilihat muncul gambar, muncul
dialog seperti ini. Lalu setelah itu kita ganti dari select ke latent variable, maka kita drag eh, pertama itu variabel independen terlebih dahulu. Setelah seperti ini kita klik OK dan terbentuk titik merah merah besar dan nama dari variabel tersebut. Lalu kita masuk, kita drag juga yang variabel x1, oke, variabel x2, oke, lalu variabel x3, oke. Setelah itu kita pindahkan ke mode select, lalu kita rapikan, oke, oke. Lalu kita rapikan bentuknya sehingga menjadi seperti ini. Lalu ini kita pindahkan ke sini. Setelah itu kita connect kan, kita tekan connect, lalu kita konekkan dari Y1 ke X1, Y1 ke X2, dan Y1 ke X3. Maka eh, dot yang sebelumnya berwarna merah itu menjadi warna biru menandakan sudah terkonek. Kalau sudah seperti ini, maka data ini sudah sebenarnya sudah bisa dianalisis. Namun sebelumnya, mari kita lihat modul terlebih dahulu. Untuk menafsirkan hasil analisis, ada 3 tahap yang harus dilalui. Tahap yang pertama yaitu tahap pengujian outer model, merupakan tahap pengujian model pengukuran yang bertujuan untuk membuktikan validitas dan mengestimasi reliabilitas indikator dan konstruk. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi adalah loading faktor indikator harus lebih dari 0,7, lalu AV konstruk reflektif lebih dari 0,5, akar kuadrat AV harus lebih besar dari korelasi antar konstruk, dan Cronbach alpha lebih dari 0,7 dan composite reliability lebih 0,7. Yang kedua ada tahap pengujian goodness of fit model yang bertujuan untuk menguji kekuatan prediksi model dengan kelayakan model. Lalu kriteria yang harus dipenuhi yang pertama itu Q2 predictive relevance untuk melihat kekuatan prediksi model dengan output smart PLS blindfolding ya, dan yang kedua ada melihat layaknya tidak model layak atau tidak yang model dan data untuk menguji pengaruh variabel. Syaratnya SLMR harus kurang dari 0,10. Dan tahap yang ketiga yaitu tahap pengujian inner model, yaitu untuk menguji signifikasi pengaruh dari variabel eksogen terhadap variabel endogen. Untuk uji signifikasi itu harus berpengaruh signifikan jika p-value kecil dari 0,5 dan t-value besar dari 1,96. Yang kedua, besar pengaruh parsial F2 output smart PLS algoritma dan besar pengaruh simultan atau R kuadrat, output smart algoritma.
Langsung kita kalkulasikan dengan memilih pada box calculate dan kita memilih PLSM algoritma. Langsung saja kita start calculation. Baiklah, dapat dilihat pada diagram ini bahwa eh, baiklah, jadi yang di tengah antara variabel laten ini eh, merupakan loading factor, yang dimana tadi syaratnya loading factor itu harus kecil dari 0,027. Jadi setelah dilihat bahwa hasil dari loading factor ini 1,0000. Di sini dapat dilihat bahwa di sini dapat dilihat bahwa Y1 itu berpengaruh sebesar 0,476 ke variabel X1, lalu Y1 berpengaruh sebesar 0,576 ke variabel X2, dan Y1 itu berpengaruh sebesar 0,553 kepada variabel X3. Terus selanjutnya kita beralih ke tahapan yang kedua, yaitu tahap pengujian goodness of fit model yang bertujuan untuk menguji kekuatan prediksi model dan kelayakan model. Adapun kriteria yang harus dipenuhi yaitu Q2 predictive relevance-nya dan model fit-nya syaratnya SRMR harus kurang dari 0,10. Baiklah, kita lihat di sini model fit-nya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa SRMR-nya itu sebesar 0,210, yang dimana itu besar dari 0,10. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut itu tidak fit.
Lalu masuk ke pengujian ketiga, yaitu tahap pengujian INAR untuk menguji signifikasi pengaruh dari variabel oksogen terhadap variabel endogen. Jika p-value itu berpengaruh signifikan jika p-value kecil dari 0,05 atau t-value besar dari 1,96. Caranya yaitu dengan calculate lagi dan masuk ke mode bootstrapping, lalu start calculation, maka akan keluar tampilan seperti ini. Lalu kita lihat di path coefficient. Nah, dapat dilihat di sini bahwa p-value itu bernilai 0,0000 pada setiap variabel dependennya. Sedangkan di sini p-value itu harus kecil dari 0,05. Berarti p-value ini menunjukkan bahwa data tersebut berpengaruh signifikan. Lalu untuk t-value besar dari 1,96. Dapat dilihat di sini eh, t-value-nya juga lebih besar dari 1,96 yang dimana variabel dependen X1 itu 8,702, variabel dependen X2 itu 14,029 dan variabel dependen X3 sebesar 12,043 yang dimana data ini menyatakan bahwa data tersebut signifikan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terlebih dan terkurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.